sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners atau Tribuners biasa dipanggil. Pada kesempatan podcast kali ini, saya jurnalis tribunbekasi.com Muhammad Azam telah bersama Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Sunandar. Ini abang ya, Kang Sunandar nih. Siap, dari Partai Golkar. Nah, kita sebelum kita akan ini memang Kang, sebulan ya kurang lebih ya, nggak lama, sebulan dari masa periode 2029 sampai 2024 ini terhitung sampai 4 atau 5 September ya masa jabatan untuk DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin sebelum kita nanti tanya-tanya lebih lanjut mengenai apa saja selama 5 tahun itu, Kang bisa memperkenalkan diri dulu sama sahabat tribunbekasi.com. Sosok Akang seperti apa nih Kang Sunandar? Udah berapa lama menjadi anggota DPRD, bahkan udah berapa periode nih? Ya, terima kasih Kang Ilham. Azam. Kang Azam. Ya. Sama mungkin kalau sekian mungkin saya juga nggak tahu, mungkin di akhirkan mungkin di pemerintahan, terusnya ya memang mungkin dari orang tua entah siapa yang memang dulu menjabat 2 periode kepala desa. Yang dulu saya juga mungkin 2017 2007 sampai 2013 menjabat sebagai sekretaris desa awal itu kurang lebih selama 6 tahun, yang mana kemudian mencalonkan diri di 2014 ke 2019 menjabat mencalonkan DPRD Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah terpilih dari Partai Golkar. Pada saat itu dipercaya 2014-2019 dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, yang mana mencalonkan diri kembali atas restu mungkin orang tua terutama masyarakat, dukungan 2019-2024 ya dipercaya terpilih dan ditugaskan oleh partai menjadi Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi. Dan kemarin mungkin tak kalah ada keinginan untuk lebih tinggi, tapi partai tak kalah menempatkan diri lagi seluruh di DPRD Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah terpilih kembali, berarti periode 2004-2029. Nggak tahu nanti penegasan atau penempatan ditugaskan di mana. Intinya seorang mungkin atau apa kita nama petugas bangsa dan juga aspirasi masyarakat, intinya di posisi atau tempatkan kita siap di mana saja, seperti itu. Mungkin saya juga lahir di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang Selatan. Ya, Cikarang Selatan, tepatnya di Desa Ciantra. Ini notabene saya tadinya ya dari petani, terus atau apa. Ya memang kalau basis atau apa, kita awalnya sih pinginnya ya dari dulu mungkin pingin jadi kepala desa, nggak tercapai-capai, suruhnya di DPRD. Berarti dari Sekdes langsung maju DPRD kemarin. Sekdes ke DPRD gitu. Terus ini dan juga ya alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang istri. Siap, sahabat tribunbekasi.com, tadi itu sekilas tentang Kang Sunandar dari Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar. Kang, ini kan selama 5 tahun di periode ini 2019-2024 ini, apa saja sih khususnya di pribadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi maupun di Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi ini, apa yang sudah dihasilkan, misalnya mungkin sebuah rekomendasi atau bahkan perda di pemerintah Kabupaten Bekasi? Iya, ada beberapa mungkin di periode yang kedua saya sebagai Ketua Komisi, beberapa kita lakukan. Mungkin saya juga satu mungkin badan anggaran yang memang komisi ada kalau terkait peraturan daerah. Memang kita ada beberapa perda terutama inisiatif tentang pemudaan kita buat perda, terus tentang penataan dan pasar. Salah satunya yang ingin mendorong bidang UMKM
Nah, tadinya ingin ada supaya tidak ada kesenjangan, jadi antara pasar modern dengan pasar tradisional. Terus tadi kepemudaan juga bagaimana ketika pemerintah dan wajib hukumnya untuk memfasilitasi dalam pembangunan tentang pemudaan, mulai dari prestasi olahraga, mau tentang ketenaga kerjaan juga salah satunya, dan juga tentang pendidikan. Nah, ini juga kita Komisi 2 di dalam hal tersebut, dan juga tentang kita mengajukan ingin kali ya wisata-wisata bahari yang memang kita sampai saat ini memang belum tembus nih tentang kewenangan pemerintah bahari kita mempunyai laut di pesisir pantai utara, bagaimana pengembangan ini kita ingin dorong tersebut terutama itu, Pak. Dan juga peraturan daerah juga kita sama eksekutif khusus pemerintahan dinas terkait, kita juga ada tentang perindustrian, perdanya memang IKM skala kecil industri juga ada beberapa lain ya. Selama 5 tahun kita timbulkan produk-produk daerah ini, kita sama-sama dengan itu. Nah, berarti tadi apa? Ada selama 5 tahun ini ada hal-hal apa sih yang menjadi poin penting yang sejak awal mungkin menjabat di periode ini yang harus dibenahi di Kabupaten Bekasi dan terus didorong dari Dewan ke pemerintah itu yang akhirnya ada yang dijalankan, mungkin ada yang belum, itu apa saja poin-poinnya? Nah, ini terkait poin-poin yang paling penting, saya sering sampai menginklusi juga di dalam paripurna, sampai pembahasan secara tertulis juga kepada kepala daerah sampai ke dinas terkait. Ini hal yang paling penting adalah tentang bagaimana pusat perekonomian di Kabupaten Bekasi, salah satunya yaitu pasar kita. Beberapa dari pasar tradisional ini ada beberapa terbengkalai, terutama pasar baru Cikarang yang memang sekian lama 15 tahun 60 tahun ini kan belum ada revitalisasi, terutama juga pasar Sukatani, pasar Kedung Gede. Nah, ini poin tersebut ini sampai pada sini belum terrealisasi. Roda perekonomian ada semuanya di dalam pasar. Nah, saya berharapkan memang pada saat itu disampaikan pada pemerintahan daerah khususnya Dinas Perdagangan untuk segera mencari atau solusi pembangunan tersebut. Ya, nanti memang adanya mungkin kalau mau BOT kah, mau dibiayai pemerintahan kah, kalau BOT nanti kita pakai pihak ketiga, dan pihak ketiga itu dikerjasamakan atau perjanjian kerjasama yang memang DPRD sifatnya hanya menyetujui di situ. Setelah MOU perjanjian kerjasama minta permohonan untuk disetujui oleh DPRD gitu, seperti itu. Berarti persoalan kayak misal pasar Cikarang, pasar Sukatani tadi itu memang kan mungkin ada masukan karena beberapa contoh juga dari hasil BOT ini yang di luar lah bahasanya tanda kutip jadi nggak benar nih, mungkin ada usulan dari warga bahkan dikelola oleh daerah. Nah, itu sampai sejauh itu nggak usulan atau rekomendasi buat misalnya BUMD daerah khusus yang nangani pasar gitu. Nah, kalau BUMD nangani pasar kita belum ada. Memang ada BUMD yang mungkin kalau di atas anggaran 300 sampai 400 miliar ini kurang lebih memang agak berat, bukan terkait berat pembangunan. Menurut saya lebih ke berat persoalan kepada personil. Karena tentang pegawainya, mulai tentang sarana prasarana, SDM-nya ini menurut saya belum memadai gitu. Kecuali skala emang pasar kecil. Yang juga ya kalau kita juga kan kemampuan keuangan daerah. Kalau saya sih berharap dibiayai pemerintahan daerah. Ketika contoh kita minta bantuan kepada DPR, contoh kayak Solo kemarin yang diresmikan pasar disebut oleh Pak Presiden, itu memang nggak melalui BOT atau pihak ketiga bisa dilakukan tersebut. Alangkah lebih baik pasar itu bangun oleh APBD. Tapi kalau saya keinginan memang mau bangun APBD, yang penting intinya para pembeli nyaman, terutama para pedagang bisa melakukan transaksi jual beli itu cepatnya. Silahkan mau apa BOT, mau lewat anggaran APBD, kita sih oke aja dalam ini legislatif gitu.
Ada ya, soal pasar ini masih jadi PR besar ya buat pemerintah besar, daerah iya. Kabupaten Bekasi. Sangat besar. Baik beberapa periode sebelumnya ya pimpinan maupun nanti berikutnya ini jadi PR gitu ya. PR besar yang termasuk yang Cibitung ini juga kan yang sebenarnya udah mulai masuk. Tapi belum beres-beres juga ya. Nah, kalau Cibitung ini kan memang kemarin ada sampai 2 kali adendum ya, satu kali kewenangan kan itu ada tim TKSD yang memang monitor operasi. Kita pun pada saat itu memang sudah 2 tahun jalan, tapi laporan terakhir katanya presentasi daripada Dinas Perdagangan, mari rapat dengar pendapat, udah 90% untuk pembangunan tersebut. Sampai ada beberapa memang kata saya jangan lupa di dalam perjanjian PKS itu yang saya ketahui belum pernah pembahasan, ada beberapa memang wajib dan memang hibah bukti dari mulai kendaraan dump truck, terus dari pengelolaan sampahnya dia sampai ke sarana tempat ibadah untuk membuat tersebut, dan nanti pada saat aliran dihibahkan ke pemerintahan daerah gitu. Perjanjian itu BOT kurang lebih 25 tahun sampai 30 tahun gitu perjanjian PKS-nya. Itu masih on the track berjalan lah ya untuk Cibitung gitu kan. Yang masih persoalan emang pasar Cikarang ini yang jadi PR besar gitu ya. Kita, pasar Cikarang. Siapa dari 5 tahun ini hal apa saja sih mungkin prestasi atau produk yang dihasilkan yang dirasa oleh Komisi 2 ini sangat dirasakan gitu manfaatnya, baik itu rekomendasi maupun perda mengenai apa nih yang memang dikeluarkan atau diterbitkan ini yang efeknya sangat terasa di masyarakat di Komisi 2 ini? Kalau terhadap tadi efek satu sesuatu yang keluarkan perda inisiatif di Komisi, kita kan dapat perda inisiatif 1 tahun cuma hanya 1, kadang-kadang 2 kita diberikan untuk membuat sama-sama naskah akademik kita usulkan untuk menjadi perda pembahasan di semua dewan. Ya sekarang saya tinggal nunggu tekat penataan pasar pengolahan. Tujuan kenapa saya ingin penataan pasar pengolahan ini supaya tidak ada kesenjangan sosial antara pasar tradisional dengan pasar modern. Kita udah keluarkan, memang belum di lembar daerah kan, kita sering bertanya sesudah mana terkait ini ke bagian hukum terhadap perda penataan pasar ini. Jadi pasar modern dengan pasar tradisional itu tidak ada kecemburuan. Contoh dari bukan kita minimarket lah. Iya benar. Ini saya tujuannya itu untuk mengatur jam operasionalnya kalau bisa. Contoh kayak minimarket kecil lah, ibaratnya maaf saya sebutkan, mungkin dari namanya nggak saya sebutkan, mungkin ada beberapa minimarket ya Teralaba lah. Ibarat ini nih ada di permukiman sampai mungkin perumahan-perumahan sekecil pun ini dalam jam operasional ada buka 24 jam. Ada yang memang ibaratnya ini kan kasihan kepada pedagang kecil gitu selama nah ini yang minimarket ini. Nah, tolong untuk mengatur jam kerjanya. Juga terhadap pasar-pasar modern yang memang sekarang kita mempunyai mall terbesar nih. Dari setengah apa, bagaimana bisa berkolaborasi. Artinya memberikan di dalamnya itu stand-stand UMKM. Ini memang ada aturannya di situ di Permendag nomor berapa itu untuk memberikan fasilitas. Tapi yoganya ini kadang-kadang mereka sewa bayar. Masih bayar ya. Bayar. Nah itu juga. Nah jadi jarak juga antara minimarket sama jam operasional. Yang kedua, timbul dari ini bagaimana ketika kita bisa salah satunya untuk bisa tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja ini tolong libatkan, ibaratnya mungkin perda kita tentang tenaga kerjaan yang memang di sini dari Dinas Tenaga Kerjaan kita buat tentang ini kita belum maksimal. Nah, tapi bagaimana cara untuk dia pelaku-pelaku kerja dari mulai office, dari mulai memang staffnya, mulai cleaning service, bagaimana untuk merekrut tenaga kerja yang di Kabupaten Bekasi. Terus terkait juga tadi jam operasional berarti tenaga kerjaan, tinggal MOU terhadap UMKM. Jadi kita juga memang ada beberapa minimarket yang sudah kerjasama dengan pelaku-pelaku UMKM atau binaan-binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Produknya udah bisa dimasukkan ke dalam minimarket tersebut, tapi ya kalau dari nilai harga dan sebagainya tuh setannya taruh belakang kan percuma juga. Misalnya mendingan jam operasionalnya misalkan buka jam 8
tutup jam 10. Nah, ini kan kadang-kadang terlaba atau minimarket yang di perkampungan maupun jalan. Nah, ini jam operasional sampai 24 jam. Kita bukan mengintimidasi minimarket, tapi udahlah jalur provinsi silakan 24 jam. Kenapa? Nah, ini kadang-kadang ini minimarket. Gitu ya. Terus di jarak 2 kilo atau 1 kilo udah ada lagi. Ada juga yang branding antara brand A dengan brand B minimarket. Nah, itulah saya ingin menekan pada saat terbesit itu di kota di Kabupaten Semarang. Ternyata berjalan waktu sudah ada izinnya tidak terperpanjang, waktu itu mengatakan langsung tutup, tidak ada itu. Memang dulu di Bali juga tidak ada, sekarang mungkin ada ngeliat sekali di Bali. Terus di Aceh ngelihatnya tidak ada karena itu otonomi kita atau apa, ketika memang kebersamaan itu tidak ada minimarket brand A, brand B maupun itu ternyata memang ada juga wewenang tersebut gitu. Tapi kalau di kita sih menurut saya lebih mengatur ke jam operasionalnya saja gitu. Itu udah jadi Perda atau masih dalam Kalau Perda kita sudah, nanti ada turunnya Perbup. Saya berharap kepala daerah ini untuk membuat peraturan bupatinya. Yang tadi mengatur jam-jam itu sudah ada. Iya, jam operasional katanya mengaturnya lebih spesifik lagi nanti di peraturan bupatinya gitu, Perbupnya. Selain itu apa lagi? Ada berapa kita tentang Perda Kepemudaan. Lebih juga tentang kepemudaan ini sifatnya pemerintahan daerah untuk memfasilitasi, maupun tadi saya bilang fasilitasi ini terkait anggarannya, ya terkait sarana prasarananya, terkait dengan kayak kemarin menimbulkan ya memang itu salah satu produk juga kita bagaimana untuk pemuda berprestasi. Jadi pemuda prestasi enggak prestasi olahraga maupun prestasi pendidikan. Ya, salah satunya mungkin pendidikan memberikan beasiswa mungkin yang kemarin diberikan oleh Disbudpora. Salah satunya memang baru 100. Jadi 100 beasiswa ini yang memang di situ sudah akan mendaftar maupun memang sudah diterima di fakultas yang fakultas resmi itu memang nilainya nggak sebesar yang itu per semester itu 5 juta, kalau bulannya itu 1.300.000 nanti continue. Kita waktu itu 2024 ini menganggarkan kurang lebih 2 miliar gitu untuk 100 orang. Nah, tahun 2025 kemarin bahas kita Prakwa PPS menganggarkan kurang lebih itu sampai dengan 4 miliaran karena yang dari awal itu dibiayai terus. Jadi kita kalau pingin ada baru lagi berarti harus nambah 2 kali lipat atau misalkan berapa, nambah lagi. Jadi kita kan tetap tetap dari awal tetap dibiayai yang sudah ada. Ternyata anisme atau antusias terhadap beasiswa tersebut kemarin katanya laporan kita rapat dengan pendapat dengan Disbudpora. Daftar itu lumayan. Kurang lebih sampai 2.000 sampai 4.000-an atau berapa itu yang mulai daftar. Online yang daftar. Sedangkan kuotanya hanya 100 peserta untuk dibiayai oleh pemerintahan daerah. Itu udah di pembahasan buat ditingkatkan 2025 jadi berapa? 2025 itu sampai kita target nambah 100 lagi jadi 200 ya ke depannya. Itu jadi suatu yang memang upaya dari Komisi 2 khususnya untuk akhirnya bisa ada hadir kebijakan itu gitu ya, Kang ya. Kang, ini terakhir dan juga sebagai closing statement nih buat masyarakat Kabupaten Bekasi, mungkin mengenai khususnya di Komisi 2 ini apa sih yang diharapkan dari Dewan khususnya Komisi 2 bagi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Bekasi. Ya, terima kasih Mas Intesman. Saya berharap ini kebetulan ini yang di hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-74. Ini 74 sudah tua. Ini 74 tahun, berharap kalau saya prinsipnya jadilah orang yang memang berguna, terutama berguna dalam arti berguna bagi orang tua terlebih dulu ketika kita bagaimana membahagiakan orang tua dan seterusnya. Nah, yang kedua, jangan ibaratnya pesimis, Pak. Pesimis itu ibaratnya kita hidup maksudnya harus menjadi orang yang optimis. Orang itu ada istilah kalau saya itu sangat percaya dan yakin setiap orang ada masanya, tiap masa pasti ada orangnya. Saya mungkin tidak terbesit menjadi
DPRD, boro-boro ibaratnya kalau bahasa orang Cikarang lah. Nah, kebetulan saya kulturnya Sunda juga, Selatan biasanya ini. Selatan. Nggak terkira menjadi dewan, nggak terkira apalagi menjadi ketua DPRD atau dalam hal ini ketua komisi. Nah ini yang penting kita legakan, kita kerja dengan ibaratnya ini. Kadang-kadang kita memang terbesit dulu, maksudnya kita dulu wah pejabat sudah pada ada gitu. Ini bupati, camat atau apa ini kapan buat ini. Pada saat itu sempat saya SMS yang memang buat apa kita yoganya pengabdian atau apa ya, betulan juga ya inilah saya ibaratnya ini harus semangat, ibaratnya pasti ada kesempatan selagi kita kemauan. Saya pun terjun bukan hanya dari ini ya, dulu sempat memang basic wirausaha ya dari sekolah wirausahanya. Bukan dari ibaratnya sekarang, dari sekolah mungkin saya SMP udah jualan koran, udah jualan bensin, dari SMA kita udah warnet atau apa, dan sempet pasang surut di situ 2 tahun saya. Waktu saya ini malah kerja ke orang, dalam hal kerja ke orang ini kerja pabrik, saya kerja PT sebagai operator produksi gitu di Egypt gitu. Sempet pas itu nggak kenal namanya siang, nggak kenal namanya malam. Kenapa? Karena di dalam. Itu ini operator produksi yang memang di elektronik kita harus ini sebagai operator yang dari mulai bungkusin printer, dorong batini kita harus ini. Ternyata saya harus bisa mungkin melangkah lanjutnya ya ke usaha setim cucian mobil yang dulu saya tersohornya tukang cuci mobil jadi dewan gitu. Setim ini ya memang ada niatan itu, walaupun itu kita lari ke sekdes. Saya karena didikan itu kamu silahkan milih jalur atau apa ya, keras nggak keras wajar orang tua ketika ingin anaknya berhasil atau apa nanti sekali terutama gitu. Nah saya beri muda lakukan apa yang memang sesuai kemampuan dan lakukan apa yang sesuai keinginan dibareng dengan kemauan, insya Allah keberhasilan akan datang seperti itu. Termasuk ini juga ya, Kang. Ini kan berbicara dewan itu bukan berbicara satu orang, tapi berbicara ribuan orang di belakangnya sebagai konstituen, dan itu termasuk juga butuh peran masyarakat buat menyampaikan masukan-masukan dari masyarakat ya untuk pemerintah Kabupaten Bekasi ini ya. Iya, berjalannya ibarat ini saya kenapa mungkin kalau itulah di Dewan 3 periode atau apa, mungkin yogakan kita, saya juga bukan menjadi terbaik, tapi bagaimana saya ingin menjadi terbaik. Tapi yang terbaik ini nggak mungkin, dalam arti kata saya harus bagaimana menjaga konstituen. Konstituen adalah yang memilih kita. Makanya saya ketika turun ke lapangan, saya sering ngarahkan, Pak, saya mau ngusulin misalkan pokok-pokok pikiran atau usulan-usulan ini pada mereka, ada yang sarana olahraga, infrastruktur jalan, sekolahan. Saya bukan menolak, tapi ibaratnya saya memprioritaskan dulu pemilih saya. Gitu. Kenapa? Di situ ada strategi mungkin politik kan strategi gitu. Semua orang pasti punya. Bagaimana saya ingin timbal balik kepada masyarakat dan masyarakat nanti akan mengenang saya lagi gitu, kayak berikan yang terbaik. Kenapa? Saya bukan memberikan pelajaran, silahkan ke yang Anda kemarin dukung seperti apa perbandingan. Nah ini masyarakat yang membandingkan. Ketika mengusulkan atau apa, saya kan memprioritaskan konstituen saya. Konstituen kan pemilih. Nah otomatis di situ kami menjaga sering sampai saya data pun dari RT sekian ini warga sekian saya prioritaskan seperti ini. Nanti setelah ini tercover semua, ini barulah kita penyebar luasan gitu. Otomatis tadi kalau bahasa Sunda mah istilahnya biasa silasa, silasu, siliasi, otomatis kita kembali. Nah ini menjaga saya selama ini kepada konstituen saya gitu. Siap, sahabat tribunbekasi.com, itu tadi podcast bincang-bincang kita dengan Ketua Komisi 2 Kang Sunandar. Terima kasih Kang waktunya. Sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya di podcast Sekretariat Dewan Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.